Bikin kamu tetap. Haleluya. Shalom, shalom, shalom semuanya. Biarlah kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Elohim yang menciptakan alam semesta ada di tengah-tengah kita. Amin. Firman-Nya mengatakan, dwell on me, for I will dwell on you. Datanglah kepadaku, dan aku akan datang kepadanya. Haleluya. Sungguh hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kau baik. Engkau baik. Amat baik. Amin. Sangat baik. Amin. Tak pernah cukup segala ucapan syukur kami. Benar. Ya, Tak pernah cukup atas kasih-Mu, penyertaan-Mu, bahkan hajaran-hajaran-Mu. Kau bawa kami ke jalan yang kami tidak mengerti. Tapi hari-hari ini kami percaya Your plan is greater than our plan. Amin. Lord, we thank you. Kami datang tersungkur di kaki-Mu dengan ucapan syukur. Banyak yang Kau berbuat di dalam rancangan indah terjadi di hidup Bapa yang mengerti segala yang Amin. Kasih-Mu yang sempurna yang melenyapkan ketakutan. Dalam hidup. Ayo teman-teman, kami bersyukur. Bersyukur. Bersyukur Tuhan. Tuhan kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Bersyukur Yesus. Buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Bersyukur Yesua Hamasiah Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Benar, tanpa hadir-Mu hatiku takkan getar, sebab ku tak tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tak tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku.
Terima kasih. Kami datang dengan ucapan syukur atas kebaikan-Mu. Biarlah jiwa kami menyembah-Mu, roh, tubuh, dan jiwa kami, karena Kau layak disembah, layak dipuji. Tidak ada ilah-ilah lain dalam kehidupan kami. Tidak ada. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Amin. Tata kasih karunia kudus, kudus, bersihkan kami dengan hisop. Kekuatan darah-Mu saja hanya dalam hadirat-Mu. Yesus, hanya Kaulah segalanya, hanya segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hatiku memuji. Sungguh besar Kau Yahweh-Ku. Segenap jiwaku memuji-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terobosan terjadi di sini. Kita malah bayasi, kita tak mudah bayasi. Tidak kalah bayasi. Kita bayasi, kita kalah Engkau layak dipuji, layak disembah. Pencipta alam semesta, glory to the Lamb. Tidak takut, kami tidak akan takut. Kita bayasi, kita mudah bayasi. Kata-katamu dan tongkatmu, kedabayasi, kedamu. Itulah penghiburan kami, tidak untuk saudaramu. Kami tidak akan takut karena Engkau adalah kepala kami. Takkan kekurangan aku, Rogo Takarabayasi. Kamu Sikenaharamu. Kami akan tinggal di House of Yahweh seumur hidup kami, memuji dan menyembah-Mu. Katamu katakan nama Yesus. Glory. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih. You are omnipresent, You are omnipotent, yang terbatas. Ku yakin
Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, pemulihan terjadi di sini. Engkaulah Rafa, Elohim kami, Yahweh yang menyembuhkan. Rabu-rabu, Engkaulah Jireh. Engkau tahu segala kebutuhan kami. Oh, namalah Rama, penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna. Di kita karamu anakmu. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Yahweh penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yahweh serta. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Yahweh penolongku. Walau 10.000 rebah di tanganku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tak ada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, tak pernah kau tinggalkan kami. Meski langit takkan surut, awan gelap pun menghadap, lewati badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan, tak pernah diriku. Ayo teman-teman dengan segenap hati katakan bersama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Yahweh penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Firman-Mu berada di ruangan kudus dan maha kudus. Siapakah ya kami yang boleh datang ke gunung-Mu yang kudus? Engkaulah Yeshua HaMashiach yang membukakan pintu, yang penebus kami, yang memanggil kami menjadi royal priesthood, imamat yang rajani. Tahirkan tangan kami, hati kami, roh, tubuh, dan jiwa kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. For you are omnipresent, you are omnipotent. Karena kami tahu di dalam pengurapan-Mu, kami tidak perlu guru lagi. Tapi biarlah Roh Wakades sendiri yang akan menjadi guru kami. Ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Berbicaralah, mampukan kami Roh Wakades berjalan bersama dengan Engkau di hari-hari yang pencobaan ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Saudara kasih. Pastor Jeffrey, thank you. Bisa switch waktunya ya. Karena ada mendadak saya. Maklumlah. Saya ini cowok panggilan on call ya. Jadi ada panggilan kerja hari Rabu.
Puji Bapak Yahweh. Saudara kasih, baru saja setengah jam yang lalu saya buka komputer. Ada segitiga kuning. Alert apa? Bukan weather. Air. Air 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 pollution alert katanya. Hati-hati dengan udara dari populasi. Dikatakan ya, baru saja kita digemparkan. Baru 2 orang meninggal di India. Nifas katanya. Saya pikir dia orang Padang, Nifas itu ya. Ternyata dari Malaysia aslinya. Ya, saudara kekasih. Nah, apa yang terjadi? Di dalam pengumuman mengerikan. Wah, kenapa tidak ada obatnya? Belum ada vaksinnya. Belum, berarti mau dibikin, saudara kasih. Takut katanya ya. Dan memang pembuatannya harus begitu. Tapi kembali lagi, ya kita tahu di balik semua ini juga kita punya Elohim. Elohim itu yang menciptakan alam semesta. Yahweh Sebaot, panglima perang kita. Ya, yang menciptakan langit dan bumi, gembala kita. Ya, bahkan dia berfirman, saudara kasih, ini ini pembukaan aja. Wes, Gak tahu. oh ya. Ini dari satu ayat aja. Ini untuk sebelum kita maju lebih lagi. Kita lihat di Keluaran 23. Saudara kasih. Kita Keluaran 23 ayatnya ke-25. Ya. Dia yang berjanji setia. Keluaran 23 ayatnya 25. Ya. Ya, Bu Yeni biar semangatnya membakar. Silahkan Tante Jenny. Keluaran 23 ayat 25 mengatakan demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya akan membacakan dari ELT 3 dari bahasa aslinya. Dan kamu harus beribadah kepada Yahweh. Jadi Tuhan huruf besar itu, saudara kasih di LAI, kalau di kamus belakangnya Yahweh ya. Kamu harus beribadah kepada Yahweh, kalau Tuhan kan banyak dan dia mau dipanggil namanya Elohimu, maka dia pasti. Halo? Pasti. Ini yang bicara bukan Tony Bastaman. Ya, kalau Tony Bastaman ada mungkin miring-miring dulu, bener nih. Pasti akan menjamin memberkati roti. Ya, kalau orang Indonesia berasnya, nasinya. Kalau orang Chinese bapaunya, ya. Roti makananmu dan air minumanmu. Hati-hati dengan air ya. Air itu nanti sudah dicampur. Nanti kita akan dijatah 1 galon. Mungkin 1 gelas. Akhirnya kalau saudara tidak ikut member 666, maaf saja ya. Saudara kasih. Nah, kembali lagi. Dan aku pasti menjauhkan penyakit dari antaramu. Penyakit apa? Segala penyakit. Dan ini dia yang berjanji setia. Nah, jadi kembali lagi, pastikan kita beribadah yang benar dan berkenan. Ya, jadi ibadah yang berkenan, saudara kasih yang mana sih sekarang ini? Ya, sebelum di sini banyak hamba-hamba Tuhan juga, please correct me if I'm wrong ya. Di dalam sejarah gereja saya akan bikin 2 menit sejarah gereja. Ya, gereja yang berkenan, gereja yang dimateraikan adalah di Kisah Para Rasul, gereja mula-mula. Ya, ada satu pesan penting namanya amanah agung, the Great Commission. Ya, kalau kita punya orang tua punya amanah dan amanahnya tidak dilakukan, kita ini menjadi anak durhaka. Jangan pengen warisannya saja, tetapi amanahnya tidak dilakukan. Yang paling penting itu apa? Beritakanlah Injil. Ya, go into the nation. Ya, beritakan kepada semua makhluk. Sign and wonder will follow you. Go dulu, jangan give up. Lord berkati dulu baru pergi. Semua orang bisa. Tetapi Elohim kita adalah Elohim yang supranatural. Ya, makanya kalau kita mau mengikut supranatural. Nah, setelah itu abad ketiga disebutnya adalah zaman kejatuhan kekristenan.
Karena pada saat itu Konstantinopel, Kaisar Roma, ya, menjadi orang Kristen. Orang Kristen itu apa? Di dalam Kisah Para Rasul 11 di Antioquia lah pengikut Yesua HaMasiah disebutnya orang Kristen, bukan agama Kristen, pengikut. Ya, pengikut Yesua HaMasiah. Mari kita cek diri kita, apakah kita sudah mengikut Yesua HaMasiah atau kita Yesua HaMasiah nyuruh ikut kita. Tuhan, aku mau ke Amerika, Tuhan suruh ngikut. Tuhan, aku mau ke Jogja, Tuhannya nyuruh ngikut kita. Pengikut berarti kita harus mengikuti rancangannya, karena di luar rancangannya adalah pemberontakan. Nah, jadi gitu. Ya, Konstantinopel memaksakan kalau tidak masuk Kristen akan dibunuh. Waduh, saudara kasih. Baik nggak? Keren dong orang Kristen. Iya, bagus. Mumpung kamu jadi mumpung aja jadi kaisar. Apakah itu alkitabiah, saudara kasih? Tidak, karena Tuhan kita tidak pernah memaksa. Dia mengetuk pintu hati saudara. Saudara boleh memaksakan orang atau mengiming-imingkan. Punya pembantu, ya, ayo anakmu disekolahkan, dikasih makan, dijamin gajinya besar, tapi kamu masuk Kristen, kira-kira masuk surga enggak, saudara kasih? Tidak, dia mengetuk pintu. Yang suka maksa itu siapa? Setan, bukan iblis. Nggak ada keiblisan, yang ada kesetanan. Ya, bukan gereja setan juga. Ya, gereja kesetanan banyak, saudara kasih. Ya, nah jadi kembali lagi, saudara kasih, supaya jelas, ya. Abad ketiga dipaksakan karena begitu banyak. Ya, dibaptisnya gimana nih? Katanya, udah dipercik saja, itu sejarah gereja. Ya, jadilah sebanyak percik, sama saja. Nah, sama saja. Jangan legalistik, hati-hati dengan perkataan ini. Jangan legalistik. Saudara kasih, firman Elohim itu ya dan amin. Makanya banyak dibelokkan ke kiri dan ke kanan, kompromis dengan alasan jangan legalistik. Zaman grace. Nah, dari sana, saudara kasih, ya, akhirnya kita tahu sejarah gereja, pengampunan dosa nggak ada di Alkitab. Ya, budaya yang di luar Alkitab itu adalah kecemburuan itu adalah perjinahan rohani. Ya, makanya abad keempat dimulailah Christmas dengan dengan Santa Claus yang ada segala macam. Sampai abad ke-15, ya, jadilah Katolik. Itu perjuangannya di doktrinnya. Lantas diprotes oleh Martin Luther dan John Wesley. Katanya, wah, ini udah terlalu jauh nih. Karena di abad-abad itu mereka tidak boleh membaca Alkitab. Wah, terlalu jauh nih. Akhirnya diprotes oleh John Wesley dan Martin Luther King. Jadilah agamanya Protestan yang memprotes. Nah, kata yang disembah itu nggak Maria, katanya, dari Protestan itu. Nah, waktu itu zaman Protestan itu nggak bawa Alkitab, bawanya Kidung Agung, saudara kasih. Waktu antara Katolik dengan Protestan perang, padahal Alkitabnya sama. Itu terjadi perang pada saat perpecahan, di mana kasihnya. Itulah religious. If you are not with me, you are my enemy. Kalau engkau tidak satu doktrin dengan saya, kamu sesat. Tapi kan kalau ketemu hai shalom, misalnya pada matinya, oh, kamu sesat nih, katanya. Nah, itulah terjadi. Akhirnya setelah itu back to Bible adalah gerakan baptis. Oh, Alkitab mencatat katanya harus lahir baru, bertobat dan lahir baru. Makanya di situ terjadilah bergabung ke gereja baptis. Dengan doktrin dasarnya apa? Kalau Protestan itu asal percaya saja masuk surga. Ya, kalau di Indonesia itu kurang lebih gitulah. Ya, kedua, baptis itu percaya dan lahir baru, dibaptis Islam. Tetapi tidak menekankan karunia-karunia Roh Kudus, Roh Kudus. Ya, akhirnya diprotes lagi. Dari Protestan, dari baptis jadilah Pentakosta. Nah, percaya lahir baru dan dibaptis Roh Kudus dengan berbahasa roh. Nah, setelah Protestan,
larinya lagi ke karismatik. Karismatik itu kita akan menuju ke gereja mula-mula. Nah, kalau dari Pentakosta ke Protestan nggak perang, sudah kasih. Tetapi yang berduit, yang kaya-kayanya di dipindahkan gerejanya. Ini yang terjadi atas fakta. Ya, panggilan saya itu melahir barukan yang nggak lahir baru, bukan mengkarismatikan orang. Ya, sudah tahu kesaksian saya. Ya, sudah kasih. Pada saat sekitar 90 sampai 100 preman, copet, garong bertobat, silahkan aja Pak Tony, baptiskan aja mereka. Nggak jadi masalah. Tetapi mereka melihat kuasa daripada baptisan itu, akhirnya tua-tua dari HKBP, dan saya katakan aja, no sensor, GKP, tua-tuanya pun dibaptis. Karena apa? Saya tidak mendebatkan. Firman itu penuh kuasa. Syaratnya menjadi hamba Tuhan itu rela mati bagi dombanya. Ya, kalau doa orang benar, kalau dengan yakin besar kuasa yang aku baptiskan. Nah, kedua ya harus pertobatannya. Ya, melihat bukti. Karena apa? Taat. Saya nggak mau ke Cimahi. Akhirnya sekitar 20 lebih. Saya nggak kehitung lagi. Ya, tua-tua dibaptiskan. Saya kembalikan kepada mereka. Tua-tua loh. Cimahi itu kota kecil. Saya kembalikan. Kamu jadi terang aja di sana. Di gereja. Itu panggilan saya. Nah, sudah kasih. Kalau preman-preman dibaptiskan, ya sialah aja. Karena mereka udah nggak boleh ke gereja. Tapi pas orang-orang kayanya tua-tuanya dibaptiskan, mereka marah. Siapa yang dibaptis sama si Tony Bastaman itu? Mati nggak saya kubur. Sanksi gereja datang. Sudah kasih. Akhirnya saya kembalikan juga anyway. Sudah kasih. Ya, itu yang pernah di dalam itu. Nah, sudah kasih. Itulah sejarah gereja. Kembali lagi di akhir zaman kisah para rasul. Nah, ini bukan berita. Ini supaya saudara mengerti. Kenapa kalau preman-preman dibaptis nggak jadi masalah? Ya, ada satu, bukan berita A1, sekarang sudah tahu, hampir tahu semua. Pada saat James Riyadi itu adalah di sini ada banker, salah satu bank, Lipo Bank. Ya, dia lahir baru di Amerika dengan AFGF. Bapaknya itu Om Muhtar Yadi. Om Muhtar Yadi itu katanya kalau ngasih berkat itu 1 M sekali khotbah. Wah. Nah, pada saat Om Muhtar Yadi dibaptiskan sampai ke pengadilan. Ngeri nggak? Katanya, dia yang membaptiskannya orang Kristen, membaptiskan orang Kristen sampai ke pengadilan. Karena apa? Kita tahu siapa. Nah, tapi kalau preman dibaptiskan silakan aja deh. Ambil Pak Tony, silakan deh. Sedekah. Nah, ini kejadian yang ternyata. Nah, ini dari sejarah gereja ini. Ya, jadi kembali lagi, saudara kasih. Ayo kita sekarang maju lagi. Ada apa hari-hari ini? Ada penyakit sudah di depan kita, ya, kelaparan, dan akan lebih parah lagi. Bukan menurut saya, menurut Alkitab, ya. Saya nggak berani. Karena apa? Akan dipulihkan. Mari kita lihat di Kisah 3 ayatnya ke-21. Boleh, Tante Jenny lagi. Kisah 3 ayatnya ke-21. Kisah 3 ayatnya yang ke-21 menyatakan Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Nah, ya stop cukup. Ya, Kristus itu harus, bukan mudah-mudahan, tidak insya Allah, harus. Yang kita dengar apa? Oh, Yeshua HaMasyiah ini sedang menyediakan tempat bagi kita. Seneng dong disediakan rumah loh di sorga. Ya, dia berdoa buat jiwa-jiwa, amin. Amin. Nah, ini jarang dikatakan. Ya, dia harus tinggal sampai pemulihan segala sesuatu. Kira-kira kenapa harus dipulihkan? Ya, kalau parents meeting, parents dari Serambi Salomo tahu. Setiap minggu kita ada parents meeting. Setiap bulan sekali kita ada pemulihan. Ya, pemulihan di mana anak-anak worship, praise and worship, orang tua dan keluarganya datang untuk saling memaafkan. Bapak-bapak akan kembali kepada anaknya karena di akhir zaman hati bapak akan memulihkan kepada anak-anak. Pemulihan berarti ada yang nggak benar.
ya di keluarga itu harus dipulihkan. Begitu juga dengan apa yang dipulihkan, segala sesuatu. Saudara dan saya, ya dipulihkan oleh karena apa? Diselamatkan karena apa? Karena namanya. Petrus sang pemberani, surah kasih, dia meninggalkan segalanya. Ya, dia meninggalkan segalanya. Bahkan dia jadi pahlawan. Ya, dia katakan pada Yesus Masih, satu hari aku akan disalibkan. Dia loncat paling duluan. Ya, tidak mungkin itu terjadi. Langkain dulu mayat gue. Mungkin bahasa Cimahinya begitu. Ya, wah, saya tuh kagum loh. Orang yang meninggalkan segalanya bagi dia, pasang badan di depan. Tapi Yesus Masih mengatakan, enyahlah engkau setan. Hikmat yang bukan dari Elohim itu dari setan. Wow. Ya, kalau saya jadi Petrus, saya mungkin pindah agama. Seorang, waduh, aku udah jual segalanya. Ya, tahu-tahu ditengking lagi. Bukannya, nah, bukan begitu. Itulah. Ya, mengikut Yesus Masih itu minuman keras. Makanan keras. Kemarin Yesus Petrus Pesia bilang, pada saat anak-anak minumnya susu, dewasa bukan minuman keras, makanan keras. Tapi banyak orang Kristen yang udah dewasa pakai minuman keras. Betul, hangatkanlah badanmu dengan sedikit anggur supaya hangat. Bukan sebotol cap tikus, karena kalau udah sebotol cap tikus itu bahaya, saudara. Dan banyak saya dengar di Karombosan itu khotbah lagi di sana. Nah, jadi kembali lagi ya supaya jelas. Ya, bahkan apa gerejanya akan dipulihkan seperti gereja mula dengan goncangan, dengan pemurnian. Ya. Nah, jadi kembali lagi. Yang pertama adalah firman-Nya. Jadi doktrin yang mana sih? Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu datang kepada manusia. Menjadi manusia. Firman. Harus ada dasarnya firman. Ya. Firman. Jangan menurut saya. Dan saya berusaha tidak pernah menurut saya. Karena apa? Nanti dari setan lagi dibilang tadi. Hikmat yang nah, menurut Bapak Gereja, menurut Nabinya Mormon, James Smith, menurut Ellen White, ya bukan. Firman. Pada saat kita tertuju kepada firman, kita akan disatukan. Ya, kalau denominasi nggak bisa disatukan. Disatukan antar kompromi. Ya, oh beda Bapak kami yang ada di surga. Beda Bapakku sama Bapakmu. Ya, doktrin beda. Doktrin beda ini. Beda jadi Bapak kamu. Nah, itulah sekarang diekspos. Ya, pemajuan sedang itu. Nah, apa yang terjadi? Nah, jadi kembali lagi. Sekarang kita ini ada di mana posisinya? Ya, kita udah tahu peperangan sudah ada di depan. Ya, sudah ada di depan peperangan. Ya, setelah peperangan apalagi? Kelaparan sudah pasti di depan. So pasti, kata orang Manhari, so pasti. Ya, mau didoakan jengkang-jengking harus terjadi. Jadi gimana dong? Ya, kalau harus terjadi, luputkan. Ya, ada banjir, kelaparan, penyakit. Bahkan kita loncat aja ke Wahyu 6 ayat ke-8. Jadi kitab Wahyu itu adalah future book. Ada 66 buku, 65 buku berbicara past book, masa lalu. Tetapi future book itu jangan ditafsirkan. Nanti Tuhan sendiri akan mewahyukan pada saatnya. Tetapi akan terjadi. Coba tolong Tante Jen di Wahyu 6 ayatnya ke-8. Wahyu 6 ayatnya yang ke-8. Baik. Wahyu 6 ayat yang ke-8 mengatakan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang yang buas yang di bumi. Ini adalah kisah para rasul. Ya, sudah dulu. Thank you Bu. Ya. Pewahyuan itu diberikan kepada siapa? Murid yang sangat dikasihi Yesus Hamasiah. Saya protes, ada 5 ayat mengatakan murid yang sangat dikasihi Yesus Hamasiah. Wah, Tuhan pilih kasih nih. Ya. Mohon pilih kasih. Katanya Tuhan adil, tapi inilah firman. Siapa itu? Yohanes. Kenapa nggak Petrus yang berani mati?
Kenapa enggak Paulus yang heboh, saudara kasih? Karena Yohanes selalu ingin dekat dengan Yesus Hamasiah. In my shoulder. Apa? Dia selalu berada in his shoulder. Right? I was strong when I am on your shoulder. Dia dekat. Makanya diberikan pewahyuannya kepada orang yang dekat. Ingin selalu dekat. Nah, pertanyaannya, how desperate you and I. Sebagaimana sekarang hari-hari ini saudara dan saya begitu merindukan dia. How desperate are you? Ya, itulah yang akan meloloskan kita. Dikatakan, ada kuda berwarna hijau kekuning-kuningan pucat di dalam bahasa aslinya. Dan aku lihatlah seekor kuda hijau pucat. Dan dia menunggang. Kenapa pucat? Banyak hari-hari ini orang Kristen pucat. Ya, pada saat COVID banyak orang menelepon. Pastor, Tuhan itu baik. Baik. Kenapa? Saya tidak berani lagi melihat matahari. Waduh, kenapa? Kamu orang Kristen, saya worship leader, katanya. Di mega church di Batam. Wah, saudara kasih tahu worship leader itu panglima perang. Kita buat iblis gemetar. Waduh, di gereja luar biasa. Keluar gereja, iblis buat kita gemetar. Kenapa? Saudara kasih, itulah ayam jago. Ayam jago itu kongkorong, prok. Kita buat iblis gemetar. Jangankan puting beliung, ada angin sedikit aja, keok, itu ayam jago. Tapi saudara dan saya, ya mau Tuhan jadikan burung raja wali. Ku kan terbang tinggi, bagai raja wali. Bukan ayam jago. Raja wali itu apa? Ya, kita menanti-nantikan Tuhan. Ya, saudara kasih, walaupun kau capek, nggak apa-apa. Berlari kau tidak akan capek. Dan kau terbang tinggi bagai raja wali. Menantang badai. Bukan keok, bukan. Itulah raja wali. Itulah Tuhan mau saudara dan saya jadi raja wali. Bukan burung gereja juga. Kalau burung gereja kan rame-rame nih. Oh, rame. Wah, di sini rame nih, ada KKR sebut rame. Wah, pendetanya berzina, katanya nggak jadi, pindah lagi katanya ke gereja lain. Wah, di sini lebih seru lagi. Kenapa? Nggak ditagih perpuluhannya, katanya. Wah, rame lagi. Ternyata jatuh lagi, saudara kasih. Makanya hari-hari ini, kenapa sekarang banyak gereja di Eropa, di Amerika sudah pakai robot, sudah pakai AI? Ya, karena mereka kecewa kepada para pendetanya, semua sedang diekspos. Setidak-tidaknya AI itu tidak berzina, ya. Ya kan kecewa. Udah pendeta udah perpuluhannya 20% dikasih, berzina juga. Semua sedang diekspos sekarang. Kecewa lagi, ditarik lagi. Perpuluhannya, sound systemnya dulu kan, ya Bapak berzina, saya ambil lagi. Sudah kasih. Nah, janji iman, nggak ada di Alkitab janji iman. Jangan kau berjanji. Kalau engkau berjanji, nasihat harus dilakukan. Ini kamu harus janji iman, katanya. Janji iman. Wah, kalau jemaat nggak bisa bayar, masuk neraka, siapa yang bertanggung jawab? Pendetanya. Di Amerika ada satu gereja, ya janji iman. Gerejanya udah dapat, pendetanya udah lunas, diamal sama kolong wewe. Apa gerejanya diberikan kepada jemaatnya? Enggak. Ya, dia yang berzina, dia yang dapat gerejanya. Nah, saudara kasih, ini yang terjadi. Makanya jangan ditambahin, dikurangi. Saudara akan mendapat malapetaka. Itu Alkitab mencatat. Jangan ditambahin, dikurangi. Alkitab nih, saya nggak pernah di itu. Nah, jadi kembali lagi, saudara kasih. Ya, mereka diberikan kuasa si maut ini. Siapa yang punya kuasa? Yang punya kuasa adalah Yahweh Sebaot Elohim kita. Segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku, kata Yesus Hamasiah. Dan dia mengutus saudara dan saya, go, sign and wonder will follow you. Ya, saudara kasih. Tetapi di kitab Wahyu dikatakan, diberikan kuasa untuk membunuh karena tanpa seizin Elohim. Nggak bisa. Iblis nggak bisa bunuh kita. Waktu menoyok Ayub, silahkan kau godain si Ayub itu. Ya, tetapi jangan ambil jawanya. Tetapi diberikan kuasa untuk membunuh 1/4 dari bumi. 2 billion. Penduduk bumi itu 8M. Dengan apa? Dengan pedang,
kelaparan, dan penyakit. Ini nubuatan Alkitab akan terjadi dan awal dari penderitaan. Bukan menakut-nakuti. Persiapkan. Karena selalu ada jalannya. Kemarin Pastor Eca itu sudah hafal di luar kepala saya. Wahyu 3 ayat 8 sampai 10. Kunci Daud. Barang siapa yang membuka kunci Daud itu tidak ada yang bisa menutup. Ya, dan ada ayat ke-9-nya. Wahyu 3 ayat 9, dicatat saja karena kemarin sudah diitukan sama Pastor Eca. Ada jemaah iblis, sinagog setan yang mengaku Yahudi tetapi bukan, dia berdusta. Saudara dan saya adalah Yahudi Kristen in the spirit. Ya, saudara ini, Israel rohani. Mereka mengaku dirinya Kristen tetapi berdusta. Alkitab mencatat dengan apa? Jemaah iblis, bukan gereja setan. Jemaah iblis. Ini Alkitab. Jadi kita nggak boleh lagi dusta. Ya, karena di perjanjian baru. Ya, katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Nah, tetapi ayat ke-10 dikatakan, karena aku tahu kekuatanmu kecil, tapi karena engkau tidak menyangkal aku dan memelihara firmanku, aku pun akan memelihara engkau. Memelihara firman adalah apa? Melakukan perintahnya. Karena Yesus HaMasyiah tidak pernah menghapus satu iota pun. Kita, saya tidak berbicara doktrin. Satu iota pun. Ya, kemarin saya ketemu pendeta orang hitam di Amerika. Saya sharing dengan dia. Nah, jadi kembali lagi. Ya, lantas jangan terlalu, saya bilang. Jadi bagaimana? Oh, nanti katanya, kita kan diangkat duluan. Saya bilang orang Amerika tuh nggak pernah dianiaya. Orang Indonesia tuh hari-hari. Ya, gereja mau dibakar, izin nggak boleh, digebugin. Kita berapa kali kita pindah Serami Salomo. Ya, banyak ibu-ibu nggak tahu. Waktu di Dirgahayu, saya dengan Pak Yunius obor sudah berkeliling. Sebelum kita masuk Sitamiang. Berapa kali kita pindah. Kita dianiaya. Mengucap syukur karena apa? Kita sudah terlatih di Indonesia. Tapi orang Amerika, saya bilang hati-hati. Di Kongres sudah dikatakan sekarang. Be careful with Syariah law. Ya, saudara tahu buntutnya Syariah. Baca syahadat atau kamu dipencit. Dipencit itu bahasa Ibrani. Dipencit. Saudara kasih. Ini yang terjadi. Sudah teriak-teriak di. Nah, sudah terjadi. Oh, kita akan di rapture dulu. Lantas, sudah kenal Roger sama Sherry yang kami nikahkan di sini. Saya bilang, ya, kita akan pergi ke gunung-gunung. Nah, kita lihat dulu nanti sebelum kita. Ayo kita lihat sekarang. Mari kita lihat Matius 24. Nah, di mana kita posisi kita sekarang? Matius 24 ayatnya ke-17. Oh, ayat ke-15. Boleh, Tante? Sampai 21. Ya, Matius 24 ayat ke-15 sampai dengan 21. Ya. Ya, nyatakan demikian. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca adalah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun naik mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. 19. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu, jangan jauh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Ayat 21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Oke, stop. Terima kasih. Terima kasih. Pembinasa keji. Wah, udah membinasakan keji. Makanya kalau ada yang salah harus dibina. Kalau ada yang berdosa ditegur dan dibina. Jangan dibinasakan. Ya. Kadang-kadang kalau kita udah salah, berdosa, bukannya dibina, tapi dibinasakan. Ya, pembinasa keji. Wah, udah pembinasa keji. Apakah saya harus menerangkan lagi dengan
bahasa saya yang murat-maret ini, pembinasa keji berdiri di tempat kudusnya. Apa rancangan mereka? Ya, anti-Hamasya akan menyatukan one world religious. Seharusnya pengikut Yeshua Hamasya tidak percaya dengan agama. Karena Yeshua Hamasya tidak bikin agama. Pengikut. Ya, agama itu kalau beda doktrin, if you are not with me, you are my enemy. Sesat kamu. Nah, tetapi religius itu kasih. Yang salah dibina, ditegur. Bukan dibinasakan. Pembinasa keji sebentar lagi akan ada. Sudah mulai dirancangkan. Pembinasa keji berdiri di tempat kudusnya. One world religious. Ya. Lantas kita akan dipersulit. Ya. Kalau tadi kita apa? Biarlah mereka yang ada saatnya kita melarikan diri, bukan takut. Ya. Nah, saya sharing kemarin dengan Roger dan Shirley yang lama di SS Reborn, saudara tahu, ya, yang pernah menawarkan saya gunung di Lahabra di LA. Pastor Tony, we gonna miss you, katanya. Nanti kalau di gunung, nanti gimana memberitakan Injil? Saya bilang, my brother Roger, kalau saya kasih nasihat, kamu boleh bertanya. Tapi kalau Tuhan kasih nasihat, jangan bertanya. Dia tahu yang terbaik buat kita. Mari kita lihat di Lukas 21 ayat 21. Ini yang nulisnya merah. Saudara kasih. Lukas 21 ayat ke-21. Ya. Ya. Ya, Lukas silakan. 21. Lukas 21 ayatnya yang ke-21. 21. Ya. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Harus. Ini terus, silakan. Dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Ini nasihat. Bukan nasihat kalau harus tuh. Ya mau jalan syukur, kalau nggak jalan syukur. Enggak, harus. Ya. Dan Yesus Hamasya tahu melarikan diri pada saat pembinasa keji. Harus. Nah, sekarang saudara kasih pada saat zamannya COVID-19. Banyak berita mengatakan 90% mereka tuh takut mati karena ketakutan, bukan karena COVID-nya. Karena parno. Imunnya jadi itu. Di Amerika 85% anxiety orang Amerika. Semua ngambil anjing semuanya, adopsi anjing. Karena apa? Stres semuanya. Nah, sudah ketakutannya karena iblis itu selalu menakut-nakuti dan penakut itu akan masuk neraka. Kalau ada waktu nanti kita baca di Wahyu 21 ayat. Di Wahyu 21. Penakut, penzina, semuanya akan masuk neraka. Bukan kata saya. Nah, jadi kembali lagi. Ya, lari. Tidak ada seorang pun yang sanggup bertahan kalau tidak dipercepat. Untuk apa? Keluar daripada sistem. Ya, air aja akan ditakarkan. Ya, saudara kasih. Nah, saya kemarin itu 2 tahun yang lalu saya bilang, Tuhan mau lari kemana? Nanam singkong gak tahu. Pohon jeruk kayak apa belum pernah lihat. Taunya jeruknya doang. I'm city boy. Ya, kalau memang saya sih mau Tuhan pergi ke gunung tapi nggak punya duit. Ya, apalagi di Amerika. Ya pasti Tuhan kasih makan lah. Pasti ada burung gagak. Ya, nggak usah dicari datang sendiri. Orang asing. Kayak homeless. Ternyata mantan preman besar. Mantan preman besar. Pastor Tony, please, katanya. Ya, saya ini udah 4 tahun vegetable nggak bergerak. Ya, saya bilang, please come. Saya bilang, doa dulu nih, saya bilang. Bagi saya big deal, saya meninggalkan Los Angeles. Ya, pertama konfirmasinya. Ya, I will build 2 houses, katanya. Ada 5,5 hektar. Satu buat kamu dengan Bu Yayang, satu buat aku dengan mamaku. Dia bilang, aku mau drill the sumur. Oh, itu ya, Tuhan dengar. Ya, saya mau beli kereta api, bikin bunker. Gerbong kereta untuk bunker. Oh, apakah saya mau kabur ke sana? Enggak. Ya, kita melarikan diri pemberitaan tetap. Saya tahu akan ke bangsa-bangsa.
Mungkin sebentar lagi kita nggak bisa travel. Bahkan nubuatannya luar biasa. Karena saya taat ke sana. Kemarin peperangan rohani yang luar biasa di sana. Ya. Nah, jadi kembali lagi, ada rencana Tuhan. Saudara berdoa, kemana? Ya, ini kata Tuhan, saudara mau ikut. Kalau saya, ya, kalau Tuhan udah ngomong, saya pergi. Ini pembicaraannya. Pergi, tinggalkan. Maksudnya apa? Keluar dari sistem binatang buas itu. Karena sebentar lagi saudara dan saya nggak bisa jual beli. Harus nanam singkong. Dia bilang kita bikin greenhouse. Greenhouse itu apa? Rumah yang ngisi. Kalau di Amerika tuh rumahnya tanamnya pakai rumah. Nah, di dalam rumah. Itu bukan hikmat. Ini perintah. Atau saudara oh saya siap mati lah. Silahkan aja dibunuh. Karena apa? Akan ada kesukaran, kau akan disiksa, dibunuh. Ya. Lebih baik mati sekarang daripada nanti disiksa lagi. Tetapi Tuhan mengatakan, saudara kasih, ya. Tuhan mengatakan dia akan menyertai inclusion. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya akan memberitakan Injil. Yang memberitakan Injil. Pada saat Lord, wherever you lead me, I will go. Langsung ada satu nabi juga di sana, prophet juga di sana. Pastor Tony, I saw you in Russia, I saw you in China. You don't have to fight, just go. Wow, saya bilang, saya sudah dengar. Di akhir zaman ini kita nggak bisa pergi kalau nggak disuntik. Tapi Injil tetap diberitakan. Apa mungkin itu ada di Kisah Para Rasul ayat ke-8? Ya, sudah saya bahas minggu yang lalu. Filipus setelah dia membaptiskannya, ya, tahu-tahu dia hilang, ada di Asdod. Setelah di Asdod, untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Ya, kita sudah banyak membahas hamba-hamba Tuhan. Hari-hari ini kita harus hidup kudus. Ya, kita nggak mampu hidup kudus tanpa Roh Wakades. Ya, kuncinya praise and worship. Pada saat praise and worship kita ada di dalam hadiratnya dan dia akan ya, kalau kita bertahan, mana tahan katanya. Mana tahan sekarang? Nggak dicari papap sendiri di Alkitabnya. Lagi baca Alkitab, tahu-tahu astagfirullahaladzim. Tapi nggak bisa di-delete lagi, freeze lagi. Kan bahaya, saudara kasih. Nggak bisa, nggak bertahan. Tetapi Roh Wakades sedang dicurahkan. Aku akan mencurahkan Roh Wakades di hari-hari akhir ini. I'm so excited. Pada saat kita dimurnikan dengan api Roh Kudus, consuming fire, api yang menghapuskan. Ya, sudah kasih Roh Kudus sedang dicurahkan. Ya, anak-anak bernubuat, laki-laki dan perempuan, hamba-hamba perempuan dan hamba-hamba laki-laki. Itu Alkitab. Banyak orang debat, boleh nggak perempuan jadi pendeta? Akan mencurahkan kepada hambaku laki-laki dan perempuan. Tapi kalau imam, di Alkitab nih, bukan menurut saya, harus laki-laki. Alkitab, saya tidak mau keluar Alkitab. Makanya back to Bible. Ya, back to Bible. Dari NIV ke King James ada 200%. Bisa berubah, tapi kalau hati kita kepada dia, kita akan dibawa. Apa? Yahweh akan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Berkenan dulu. Baru langkah kita di itu. Jangan berdebatkan kalau memang, keluar dari doktrin saya, memang nggak ada doktrin kok. Kembali daripada Alkitab. Ya dan amin. Takut akan Yahweh adalah awal pengetahuan. Banyak orang nekat, nggak takut sama Tuhan. Saya dulu preman, takut saya sama Tuhan. Nggak pernah ganggu masjid, nggak buka gereja. Tapi orang Kristen itu nggak takut sama Tuhan. Dilabrak terus dosa juga. Oh, Tuhan kan baik, dia amat baik. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih. Oke, thank you bos. Dia udah kasih tahu. Thank you. Nah, jadi kembali lagi saudara kasih hari-hari ini. Dia akan mencurahkan. How deserve are we? Sebagaimana kita desperate menginginkan Tuhan. Kita tinggal lemah. Tapi jangan menyangkal. Dan Roh Wakades akan menyelamatkan kita. Deliver daripada masa-masa orang. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, kami tahu tidak ada pilihan bagi kami untuk kembali kepada firman. Ya dan amin dari Kejadian Wahyu. Karena Engkau yang mengatakan, barang siapa menambahi kitab nubuatan ini akan mendapatkan malapetaka. Bahkan mengurangi daripada akan diambil kekidiannya pelayanan kami. Kami datang merendahkan diri.
perlindungan sempurna daripada Engkau. Dalam Mazmur 91 ayatnya ke-14, itulah kuncinya. Karena Engkau mengenal namaku, aku akan meluputkan. Dan semua janji di Mazmur 91. Terima kasih untuk namamu yang kudus. Mampukan kami hidup kudus. Biarlah kami ada di dalam hadiratmu, sehingga hadiratmu akan membawa kepada kebenaran. Terpujilah namamu, memberkati semua yang hadir di sini. Roh Kades kau jamah. Dan kau selalu menjawab doa kami dan tidak pernah berdusta. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Masih akan mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan. Oh, Kristi. Unmute dulu. Ibu Grace Oke. Nadia. Silakan. Oh, saya pikir Ibu Grace. Ibu Grace Nadia, doa. Siapa? Grace Nadia. Ibu. Udah nggak ada Bu Grace Nadia-nya. Masa? Oh, ada Grace. Salah. Ada yang menggantikan. Haleluya. Jadi udah open mic tadi. Ren, tolong Ren yang menggantikan siapa Ren? Desi Ren. Oh, itu ada. Oh, lagi di Kristi Bu doang. Grace, gimana bisa doa Bu Grace? Oh, dia masih di unmute, di mute tuh. Di unmute Ibu Grace. Halo Ibu Grace. Oh, rupanya dia udah dari doa dari tadi. Halo. Dalam nama Yesus Masih. Mari kita Dia satukan doa tapi di mute. dia doa ya. Pada sini. Tapi di mute dia. Mari kita satu hati kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus untuk saat pagi hari ini. Kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami bisa mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Pastor Tony Bastaman. Biar kiranya Tuhan setiap pelebaran kerajaan surga Tuhan. Setiap apapun visi misi dari Pastor Tony dan Bunda Liani. Kau berkati Tuhan. Berkati setiap pelayanan mereka di Amerika ya Tuhan. Biar bisa menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa ya Bapak. Tuhan kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang sudah kau buat dalam kehidupan setiap kami, bahkan setiap kami yang hadir di tempat ini ya Bapak. Biarlah kami mempunyai tanah hati yang lembut Tuhan, yang menerima setiap kebenaran firman-Mu itu. Dan setiap firman yang masuk tidak pernah akan kembali dengan sia-sia, tapi bertumbuh dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah hadir di pagi hari ini ya Bapak. Berkati Pak Johan Monangin dan keluarga, berkati Ibu Sonya Supit dan Pak Ronald ya Tuhan, berkati Ibu Susanti,
berkati Ibu Feni, berkati Santi, berkati Pak Abraham Beno, berkati Pak Bambang Kus, berkati Ibu Betty Hardi, berkati Pak Edo dan Ibu Floris, Tuhan Kau berkati setiap pergumulan dari Floris ya Tuhan, biar kiranya kasih karunia Engkau Tuhan, penyembuhan Engkau menjamah dia Bapa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mendukung dengan iman kami percaya Tuhan, kesembuhan milik daripada Sis Floris ya Bapak, Kau berkati dia setiap pengobatannya, setiap apapun yang dia lakukan pada waktu-waktu hari-hari ini Tuhan, biar Engkau Tuhan yang menjamah dan menjemukkan dia Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Hamba-Mu berdoa juga buat Ibu Erniwati, berkati pelayanannya, berkati pekerjaannya ya Bapak. Berkati Ibu Grace Tuhan, berkati Sisi Ren ya Bapak. Berkati Pak Jeffrey kehidupannya Tuhan, biar kiranya setiap pelayanan Pak Jeffrey bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Berkati Ibu Jenny Estelina ya Bapak, di dalam nama Yesus. Kau berkati Pak John Tung, Kau berkati Ibu Marco Lengkei, Kau berkati Ibu Maria Nonfomi, berkati Ibu Maria Wijaya dan keluarga dengan segala pergumulannya di tempat yang baru, biar kasih karunia Engkau, jalan Kau terbuka baginya Bapa di dalam nama Yesus. Kau berkati Ibu Mercy Amelia, Kau berkati Ibu Ninyoman di daerah ya Tuhan, setiap pergumulannya, setiap sakit apapun yang dialami, Kau berkati Bapa di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya. Kasih karunia Engkau menyertai dia ya Bapa. Kau berkati hamba-Mu Pastor Patricia Yun ya Bapa, berkati pelayanannya, berkati usahanya, berkati keluarganya, berkati setiap apa yang menjadi visi, misi, impiannya. Kau genapi Tuhan di tahun ini Bapa di dalam nama Yesus. Kau berkati hambanya Pastor Gottlieb Umatan ya Tuhan, berkati pelayanannya, berkati setiap segala sesuatu yang dia rindukan terjadi tahun ini. Kau berkati di dalam nama Yesus. Kau berkati Pak Pendeta Esra Abdon Tuhan, Kau berkati Bro Rona Marolena ya Bapa. Kau berkati Ibu Stella Mamahit dengan segala pergumulannya Tuhan. Kau saat ini hamba-Mu sedang sakit ya Tuhan. Biar Kau lawat Bapak, berikan dia kekuatan ya Tuhan dalam menghadapi setiap ujian imannya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan dia kekuatan, Engkau memberikan dia penyembuhan Bapak di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagaimana pergumulan Ibu Stella untuk anaknya Sis Maria ya Tuhan. Kau berkati saat ini Tuhan. Bilur-bilur-Mu, kesembuhan Engkau, apapun yang Kau rindukan terjadi bagi Maria Tuhan, Kau jamah di dalam nama Yesus, biar kehendak Kau yang jadi, rencana Engkau yang jadi Tuhan, pemulihan Engkau, keselamatan daripada Engkau turun atas Sis Maria ya Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serahkan Maria ke dalam tangan pengasihan Engkau, biarlah Engkau yang menutup bungkus keluarga ini Tuhan. Berkati Ibu Stella, berkati Maria dan anak cucunya Bapa di dalam nama Yesus. Kami serahkan Ibu Stella ke dalam tangan pengasihan Engkau di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Ibu Devi Karo dengan segala pelayanannya, kerinduan hatinya, bahkan setiap yang apapun, setiap sidang-sidang yang sedang dia hadapi ya Tuhan, Kau jamah di dalam nama Yesus Tuhan. Kau yang bukakan jalan-Mu, Kau yang bukakan setiap pintu-pintu Engkau di dalam nama Yesus. Kami serahkan pergumulan Ibu Devi Karo hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau. Kau berkati Ibu Tinco Kindangen di dalam nama Yesus. Segala kerinduannya Kau berkati pekerjaannya, anaknya, suaminya Bapa di dalam nama Yesus dan pelayanannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Tirsa Yolanda. Kau berkati Tuhan setiap pelayanan Ibu Tirsa dan kerinduannya untuk adiknya Harvey dalam pemulihan. Kau berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya pemulihan berasal daripada Engkau. Kesembuhan anak-anak Engkau ya Bapa di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa untuk Sis Uci yang berada di Bali dengan keluarga ya Tuhan. Berkati anak-anaknya, berkati suaminya. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan, setiap apa yang menjadi rancangan kerinduannya, visi misinya di tahun ini, Kau genapi di dalam nama Yesus. Engkau tercurah atas Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan, apapun yang dia buat Kau berhasil ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Brandon, anak dari Bapak Pir ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kalau dia sedang mau melewati operasi dan sudah melewatinya Bapak, Kau jamah. Biar Engkau lah yang menjadi alat baginya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hamba-Mu tidak bisa menyebutkan satu persatu pergumulan setiap anak-anak-Mu, tapi kami percaya Engkau Tuhan yang menilik setiap hati. Engkau yang melawat setiap umat ya Tuhan, yang sakit Kau, yang lemah Kau kuatkan Bapa. Yang berbeban berat Kau lepaskan dan bebaskan ya Bapa di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan untuk lawatan-Mu atas kami, atas DPM, berkati Michael yang Kau memberikan otoritas untuk memimpin Tuhan, biar kiranya hikmat, marifat Engkau, pewahyuan Kau berikan padanya Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, hamba berserah penuh. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menuntun setiap langkah dan setiap visi misi daripada DPM ini ya Tuhan, bisa membawa setiap jiwa duduk diam di kaki Engkau untuk
mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Biar kasih karunia Engkau, penyertaan Engkau menyertai bangsa kami Indonesia. Lawatan Engkau, pemulihan Engkau terjadi untuk bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, bencana setiap petaka apapun Tuhan, kami minta lawatan Engkau. Bangsa kami selamatkan yang jahat Tuhan. Bebaskan kami, lepaskan setiap ikatan apapun Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus Engkau. Hujan pertobatan Engkau turun atas bangsa kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Saat pagi ini kami mau melepaskan bangsa kami hanya ke dalam tangan pengasihan Engkau. Dan kami akan beraktivitas sepanjang hari ini. Biar kiranya kasih penyertaan karunia Engkau melawat setiap anak-anak-Mu ya Bapa di dalam nama Yesus, dan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami yang sudah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih karena ibadah DPM hari ini Selasa 3 Februari telah selesai. Kami juga pengurus DP mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir dan berpartisipasi dalam ibadah DPM kita hari ini. Kami juga pengurus DP mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan yang telah melayani kita di pagi hari ini, untuk pemimpin pujian, untuk Pastor Tony Bastaman dan Bunda Yayang, kemudian untuk kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Tony, dan untuk doa syafaat yang sudah dibawakan oleh Ibu Marwati Kristi. Kami juga dari pengurus DPM menginformasikan bahwa untuk esok hari Rabu 4 Februari 2026 jadwal ibadah akan kita mulai seperti biasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat atau pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengumumkan untuk yang bertugas esok hari, untuk pemimpin pujian dan pembawa kebenaran firman Tuhan akan dibawakan oleh Pastor Randy Lapian dari Jakarta, sedangkan untuk doa syafaat oleh Bapak Marolena. Sebelum kita mau akhiri ibadah DPM kita pagi ini dan kembali melakukan aktivitas kita masing-masing, kami meminta dengan kasih untuk Pastor Tony Bastaman untuk membawa kita dalam doa berkat. Kami persilahkan. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur karena Elohim kami yang kami sembah. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Marilah teman-teman merendahkan diri satu sama lain di hadapannya. Karena pada saat kita merendahkan diri, pada saat hati kita berbalik kepadanya, selubung itu akan dibukakan. Dan di mana ada Roh Wakades, Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Kasih yang sempurna yang kami butuhkan di hari-hari ini. Dan kami akan melihat penyertaan-Mu sempurna. Dan biarlah bukan hanya Engkau menyelamatkan, meluputkan, tapi kami akan tetap memberitakan Injil sampai kedatangan-Mu. Sampai Engkau menjemput kami di hari-hari ini. Oleh karena itu, mari Tuhanku, Engkau beri kami roh seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Untuk kami tidak menyangkal Engkau. Tidak menyangkal Engkau di hari-hari ini. Bahkan walaupun kami tidak bisa menjual beli, Tuhan, kami tidak akan masuk ke dalam perangkap binatang 66 itu, yang kami tahu itu no mercy for you. Oleh karena itu, kami datang memuji menyembah-Mu, mengangkat tangan kami, meminta kekuatan daripada Engkau. Bapa Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach, Yahweh Adonai. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami adalah anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang berlindung penuh di atas kasih dan kuasa-Mu saja. Mampukan kami untuk memelihara firman-Mu, supaya penyertaan-Mu sempurna. Urapi kami, Tuhan, di hari-hari ini, supaya kami boldness tetap memberitakan Injil, sehingga kami boleh mengatakan hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dan kami akan melihat
Perkara-perkara besar yang belum pernah terjadi akan dinyatakan. Terpujilah namamu. Terimalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Elohim Adonai, Yeshua HaMashiach. Dari Bapa sampai Maranatha, dia menjemput kita di awan-awan karena dia sendiri memampukan kita untuk hidup kudus dan tidak bercacat celah. Dalam nama Yeshua HaMashiach kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Pak Tony. Makasih Kristi, terima kasih Tante Jenny, terima kasih Terima kasih Iren, semuanya. Tuhan berkati. terima kasih semuanya ya Ibu Uci. Terima kasih semuanya. Iya, gimana nih